one dance, baby. That one dance. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hasti Fauziah. Video ini dibuat selain untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan seni rupa dan kerajinan tangan, saya juga ingin memberikan pengetahuan kepada teman-teman semua mengenai seni rupa. Nah, masih seputar seni rupa ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen. Ini adalah suatu cara dari diri kita sendiri untuk mengekspresikan sesuatu yang mungkin kita tidak bisa mengekspresinya lewat kata-kata, tetapi kita bisa mengekspresikannya lewat musik, kemudian lukisan, atau dengan tarian sesuai dengan ciri khasnya. Nah, seni juga termasuk seni itu adalah proses, produk atau gagasan hasil kerja manusia yang melibatkan kemampuan kreatif, intuitif, kepekaan indera, kepekaan emosi, dan pikiran untuk menciptakan sesuatu yang indah dan selaras. Nah, di dalamnya terdapat keterampilan-keterampilan khusus manusia dalam melaksanakan prosedur, prinsip, dan teknik-teknik tertentu. Baik, pembelajaran seni rupa memiliki pengertian, yaitu upaya pemberian pengetahuan dan pengalaman dasar kegiatan kreatif seni rupa dengan menerapkan konsep seni sebagai alat pendidikan dengan menciptakan kondisi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan di dalam suasana bermain kreatif. Kemudian, pelaksanaan pembelajaran seni rupa melibatkan berbagai komponen, baik komponen hidup, apa saja komponen hidup yaitu guru dan peserta didik, maupun komponen mati atau media, model, tujuan, dan sebagainya. Dan memiliki alur proses atau tahapan yang dibagi menjadi kegiatan awal, inti, dan penutup. Nah, teman-teman, pendidikan seni di jenjang pendidikan dasar atau sekolah dasar dilaksanakan karena keunikan, kebermaknaan, dan kebermanfaatan dalam memenuhi kebutuhan perkembangan peserta didik, yakni memberikan pengalaman estetik dalam membentuk kegiatan berekspresi atau berkreasi dan berapresiasi. Kemudian pendidikan seni memiliki tujuan. Apa tujuannya? Yaitu mengembangkan peserta didik agar memahami konsep seni budaya dan keterampilan. Sikap apresiasi terhadap seni budaya dan keterampilan. Kemudian menampilkan kreativitas melalui seni budaya dan keterampilan, dan menampilkan peran serta dalam seni budaya dan keterampilan dalam tingkat lokal, regional, maupun kemudian apa sih fungsi dari pendidikan seni itu? Nah, pendidikan seni di sekolah dasar ini memiliki fungsi teman-teman, yaitu yang pertama sebagai media berekspresi. Ekspresi siapa? Pasti sebagai kita sediakan wadah untuk berekspresi siswa melalui pembelajaran seni rupa di sekolah dasar. Kemudian yang kedua sebagai media komunikasi. Yang ketiga sebagai media bermain. Jadi kita ciptakan pendidikan seni di sekolah dasar itu menyenangkan ya, seperti bermain. Kemudian yang keempat sebagai media pengembangan bakat. Nah, pengembangan bakat seni ya teman-teman. Jadi ketika kadang-kadang si anak itu sebelum masuk atau misalnya tuh kita belum mengenal si anak itu, kita kan tidak tahu ya bakatnya apa, kemudian ya bakatnya apa gitu. Tapi dengan adanya pendidikan seni di sekolah dasar, kita jadi mengetahui bakat seni siswa itu di mana. Ada yang misalnya di seni rupa kah, seni tarika, seni musika, dan lain-lain. Kemudian selain itu, selain media untuk mengembangkan bakat seni, yaitu sebagai media kreativitas. Kemudian yang keenam sebagai media pengembangan kemampuan berpikir, dan yang
terakhir yaitu sebagai media untuk memperoleh pengalaman-pengalaman estetis. Nah, teman-teman, tadi sudah dijelaskan fungsi dari pendidikan seni rupa. Pendidikan seni. Nah, kali ini apa sih manfaat dari pembelajaran seni rupa di sekolah dasar? Nah, teman-teman, pembelajaran seni rupa di sekolah dasar ini memiliki manfaat, yaitu salah satunya dapat membentuk peserta didik menjadi peserta didik yang mempunyai kepribadian yang kreatif jika dilaksanakan dengan kondisi yang mendukung kebebasan peserta didik dalam berkreasi. Penciptaan kondisi yang mendukung tersebut melibatkan berbagai komponen ya. Nah, jadi tentu saja adanya pendidikan seni di sekolah dasar ini memberikan banyak manfaat, yaitu salah satunya yaitu membentuk peserta didik menjadi pribadi yang lebih kreatif. Nah, maka dari itu kita selaku calon guru harus menciptakan pendidikan seni rupa di sekolah dasar itu yang tidak membosankan, tidak jenuh, tidak selalu diatur oleh gurunya. Kamu harus menggambar ini, tidak. Tapi kita bebaskan anak-anak untuk berpikir, untuk menuangkan ide-ide kreatif. Nah, teman-teman, bentuk pembelajaran seni rupa yang dapat membentuk kreativitas peserta didik yaitu dapat dilakukan dengan cara, yaitu yang pertama, kegiatan pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan minat anak. Kemudian yang kedua, kegiatan kreatif hendaknya dilakukan dalam suasana santai tanpa tekanan atau tanpa tekanan dari siapapun. Nah, yang pertama kan tadi bentuk kreativitas itu bisa disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan minat anak. Nah, teman-teman, ketika kita nanti kita kan semua ini calon guru ya. Nah, ketika kita bertemu atau misalnya berinteraksi dengan siswa dalam pendidikan seni rupa ini, kita harus tahu apanya kemampuan anak. Jadi tidak harus diatur oleh gurunya. Misalnya menggambar ini. Jadi kita harus sesuaikan dengan kemampuan, karena kemampuan peserta didik itu beda-beda ya, teman-teman. Jadi kita tuh harus menyesuaikan dengan kemampuan murid. Kemudian kebutuhan juga. Nah, selanjutnya yaitu minat anak. Contoh misalnya, si anak itu tidak minat melukis, tapi oleh gurunya dipaksa untuk melukis. Nah, itu tidak akan berjalan dengan lancar. Kenapa, teman-teman? Karena minat si anak itu tidak dilukis, tapi di musik atau di tari misalnya. Nah, kemudian yang kedua, tidak dengan santai tanpa tekanan. Jadi ketika kalian nanti mengajarkan pendidikan seni kepada siswa, hendaknya kalian itu melakukannya dengan santai. Dalam artian santai itu ya leha-leha, tidak seperti itu ya. Jadi santai itu tanpa tekanan. Jadi misalnya kan mayoritasnya ya sekarang ini pendidikan seni rupa itu diatur ya, kadang-kadang diatur oleh guru, misalnya kayak harus membuat ini, tapi kita ciptakan suasana pembelajaran seni rupa di sekolah dasar itu ya menyenangkan gitu. Jadi tidak ada tekanan. Jadi siswa itu belajar untuk bebas, dalam artian menuangkan ide dan kreativitasnya tanpa tekanan siapapun, termasuk guru ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan peserta didik untuk bebas berekspresi menggunakan media seni rupa seperti pensil warna, kertas, plastisin, cat, dan sebagainya. Mungkin alat-alat ini sudah tidak asing ya di telinga kalian dalam misalnya pembelajaran seni rupa. Nah, jadi teman-teman, ketika apalagi nih ya, anak kelas 1, 2, 3 itu kan masa-masanya kelas bawah gitu ya, kalau masih suka banget gitu menggambar, kemudian melukis. Nah, kita sebagai seorang guru jangan sampai misalnya pohon. Nah, pohon itu kan kita identiknya dengan warna hijau ya, warna hijau. Nah, kita itu melakukan kayak
diatur. Jadi guru itu mengatur gitu. Nah, jangan dalam artian kayak gini mengaturnya tuh. Misalnya pohon itu harus warna ini ya, kemudian gunung itu harus warna ini ya. Memang betul pohon itu warna hijau, tapi kita harus berikan kesempatan kepada peserta didik untuk bebas berekspresi menggunakan media seni yang tadi sudah saya sebutkan ya, seperti cat, kemudian pensil warna ya, biarkan saja mereka berekspresi gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu menanyakan kepada peserta didik tentang judul, tema, cerita dari karya yang dibuat agar guru dapat lebih paham ungkapan ekspresi yang ia maksud. Contoh misalnya kalian memberikan tugas kepada siswa, misalnya kalian sebagai calon guru, misalnya kepada siswa boleh menggambar bebas sekali, mau menggambar apa, medianya apa, terserah kalian, dan mewarnai seperti apa. Nah, kita sebagai seorang calon guru itu jangan sampai kita tuh membiarkan aja bebas ini gitu kan. Ya udah sih, terserah siswa. Nah, jadi tidak seperti itu. Kita harus ngapain dong? Nah, kita bertanya kepada siswa satu persatu. Contoh misalnya nak misalnya atau siapa misalnya tuh ditanya, ini tuh gambarnya tentang apa? Contoh misalnya, oh si anak tuh bilang kayak gini, oh iya ibu, ini tuh gambar orang. Oh ini siapa? Ini tuh gambar keluarga saya. Ada ibu, ada ayah, ada nenek, ada kakek, adik, kakak, dan sebagainya. Oh berarti kita sudah tahu nih, ternyata si anak itu menggambar keluarganya atau menceritakan. Karena kan menggambar itu mengekspresikan cerita kita, atau misalnya tuh yang menggambarkan cerita kita kan misalnya. Kemudian kita bertanya, nah kita udah tahu nih, oh iya judulnya tentang keluarga, dan kita juga temanya juga tahu gitu. Oh iya temanya tuh misalnya tuh lagi jalan-jalan kemana gitu, ini tuh ada pohon-pohonnya misalnya kayak gitu. Terus apalagi ya, kayak misalnya tuh ceritanya kayak gimana. Oh iya ceritanya tuh jadi ibu tuh jalan kesini ibu, misalnya kayak gitu. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah jadi supaya apa? Supaya kita paham apa yang ekspresi yang ia maksud itu seperti apa teman-teman. Nah selanjutnya yaitu produk atau hasil kreativitas bukanlah tujuan akhir yang terlalu penting, melainkan proses yang dilakukan peserta didik dengan kesenangan pekerjaan yang dilakukan. Nah teman-teman, jadi produk atau hasil kreativitas itu sebenarnya bukan tujuan akhir pembelajaran seni, tapi tujuannya itu yaitu proses yang ia lakukan. Kira-kira pendidikan seni rupa itu menyenangkan atau tidak dilaksanakannya? Nah itu tujuan akhir dari pendidikan seni rupa. Ya, jadi hasilnya mah bonus untuk siapa? Mungkin untuk kita sebagai calon guru misalnya tuh, atau misalnya tuh sebagai bonus untuk anak-anak yang lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu memberi motivasi dari rangsangan sebelum memulai kegiatan berkarya, yaitu berkaitan dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Jadi, ketika kita sebelum melakukan pembelajaran seni rupa, kita rangsang dulu peserta didik dengan apa misalnya. Kalau dalam pembelajaran kan jadi ada apersepsi. Jadi kita tuh merangsang dulu si anak supaya bercerita gitu. Dalam artian kayak gini, setiap anak itu pasti mempunyai kemampuan. Itu semua anak pasti mempunyai kemampuan. Nah kita sebagai calon guru harus merangsangnya, intinya mah kayak dipancing seperti itu. Supaya kita tahu, oh iya ternyata kreativitas si anak itu seperti ini. Nah seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyediakan tempat memadai untuk melakukan kegiatan berkreasi seni rupa, baik di dalam ruangan atau di luar ruangan, dengan waktu yang cukup sesuai tingkat kesulitan karya yang dibuat. Nah teman-teman, jadi untuk siswa ketika kita melakukan pembelajaran seni rupa di sekolah dasar, kita lakukannya
ruangannya tidak harus hanya di kelas. Jadi ya pokoknya harus di kelas, tidak juga harus di kelas. Jadi ya di dalam ruangannya ada, kemudian di luar ruangannya ada. Misalnya contoh kayak di kalau misalnya ada gazebo di sekolahnya ya di gazebo, kemudian di lapangan bisa. Jadi ketika kita di luar ruangan itu, jadi kita tuh banyak apa ya? Banyak apa ya Allah namanya teh? Nah, banyak inspirasi. Nah, jadi banyak inspirasi ketika kita berada di luar ruangan teh. Contoh misalnya, ketika di dalam ruangan kan dilihatnya pasti papan tulis, meja, kursi, lemari yang kayak gitu kan. Kalau ketika kita berada di luar ruangan, pasti kita tuh menemukan inspirasi kayak misalnya pohon, rumah, gedung, misalnya apa ya dia sebagainya seperti itu. Jadi jangan sampai jangan sampai contohnya kayak gini. Kita itu disuruh misalnya membuat ya tingkat kesulitannya mungkin sangat sangat high gitu ya atau tinggi gitu. Contoh misalnya melukis di kanvas misalnya. Kan melukis di kanvas itu tidak sebenarnya bisa dilakukan di kelas kan. Cuman kalau misalnya kelasnya padat kan jadi tidak nyaman kepada peserta didiknya. Nah, kita bisa lakukan di tempat terbuka yaitu seperti lapang. Kemudian kalau misalnya ada gazebo seperti itu ya, teman-teman. Peserta didik nyaman dan kita juga sebagai guru nyaman melihat peserta didiknya nyaman. Kemudian yang selanjutnya yaitu memajang atau memamerkan kreasi anak pada tempat atau ruang kelas. Nah, teman-teman sebagai calon guru ini wajib dalam artian memajang atau memamerkan hasil kreasi anak pada tempat atau ruang kelas. Nah, contoh misalnya, jadi tujuannya apa sih supaya kita menempelkan hasil karya tuh, padahal kan hasil karya itu nggak terlalu misalnya ya nggak terlalu bagus misalnya gitu ya, tapi kita itu harus menghargai proses, karena kan tadi seperti yang saya jelaskan bahwa tujuan dari pembelajaran seni rupa yaitu proses yang dilalui oleh peserta didik. Nah, jadi kita tuh harus menghargai, mengapresiasi hasil karya seni rupa atau seni apapun anak-anak. Nah, salah satunya dengan menempelkan hasil karya seninya di kelas maupun di tempat tertentu gitu ya. Kan kalau misalnya udah dipajang mah aduh kita teh asa bangga itu teh punya aku misalnya kayak gitu. Jadi kan si anak juga jadi tidak merasa minder atau merasa putus asa karena wah ternyata karya saya dipajang oleh ibu atau bapak guru. Didik seni sudah tidak zaman lagi pengambilan nilai di dalam kelas, tetapi di luar kelas yang akan menguji mental siswa di dalam kegiatan sehari-hari. Jadi sebenarnya pengambilan seni itu sudah tidak penting, bukan tidak penting sih, kayaknya bukan tujuan akhir dari pembelajaran seni rupa deh gitu. Jadi pengambilan nilai itu nggak kayak kan kalau dulu mah kan pengambilan nilai itu ya harus kayak ya kalau misalnya tugas seni ya pengambilan nilai, tapi tujuan pembelajaran seni rupa itu sebenarnya tidak zaman lagi ya kayak misalnya itu pengambilan nilai, tapi ketika di luar kelas yang akan menguji mental siswa di dalam kegiatan sehari-hari. Nah, teman-teman, inovasi sangat diperlukan oleh seluruh pendidik agar gaya belajar tidak monoton. Tadi kan tidak membosankan seni itu, kemudiannya lain-lain lah. Kemudian tak lupa teknologi menjadi daya dukung yang sangat kuat di dalam pembelajaran aktif saat ini. Nah, teman-teman, seorang guru harus memahami keanekaragaman peserta didik dan kebutuhan untuk meningkatkan motivasi dan kenikmatan dalam belajar. Nah, pembelajaran
pelaksanaan pembelajaran seni rupa yang diberikan melalui pengalaman seni rupa sangat tergantung kepada peranan komponen-komponen tersebut, seperti tujuan yang ingin dicapai, kemudian memilih dan menentukan jenis kegiatan yang sesuai dengan tujuan, kemudian peserta didik yang belajar, guru yang mengajar, alat, bahan, dan fasilitas pengajaran yang tersedia, kemudian materi dan bahan pengajaran yang diberikan, menentukan metode pengajaran yang akan digunakan, kemudian serta pengadaan evaluasi pembelajaran. Nah, guru sekolah dasar atau kita sebagai calon guru itu sekolah dasar harus mengetahui dan memahami latar belakang dan tahap perkembangan seni rupa peserta didiknya. Memahami latar belakang dan perkembangan seni rupa anak dapat dilakukan dengan cara mengkaji teori yang berkaitan dengan perkembangan seni rupa. Teman-teman, untuk mencapai prestasi belajar yang baik diperlukan suatu proses pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan lancar dan sukses. Nah, seperti tadi yang saya sudah jelaskan ya bahwa pembelajaran itu yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu beberapa poin-poinnya tersebut. Nah, kemudian dengan demikian maka seorang guru yang merupakan salah satu komponen dalam sistem pembelajaran dituntut untuk kreatif dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru. Jadi yang kreatif itu tidak hanya siswa saja, tapi guru juga harus lebih kreatif ya teman-teman, sehingga proses pembelajaran akan lebih efektif dan terarah yang nantinya akan mudah mencapai tujuan dari pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini dalam hal ini prestasi siswa akan lebih meningkat dengan adanya kekreatifan seorang guru baik dalam mengelola pembelajaran maupun dalam menghadapi. Mengapa sih apakah pendidikan seni rupa di sekolah itu penting? Ayo, apakah penting? Nah, ya pasti penting karena seni merupakan sarana untuk pengembangan kreativitas anak. Tujuan pendidikan seni di sekolah dasar bukan untuk membina anak saja menjadi seniman, melainkan mendidik siswa atau mendidik anak menjadi kreatif dan mengembangkan bakatnya. Jadi kita sebagai calon guru atau misalnya guru-guru yang lainnya mendidik seni rupa itu jadi tidak hanya si anak supaya menjadi seniman atau apa. Jadi tidak seperti itu. Jadi tujuan dari tujuan dari seni ini supaya anak itu dikembangkan gitu kreativitasnya, kemudian dan juga mengembangkan bakatnya. Nah, kemudian seni juga merupakan aktivitas permainan. Nah, melalui permainan kita dapat mendidik anak dan membina kreativitasnya sedini mungkin. Apalagi nih, SD itu kan masa-masanya awal ya, apalagi nih kelas 1, 2, 3. Nah, maka dari itu kita ya bebaskan lah, dalam artian bukan bebaskan ya segimana gitu, enggak, tapi ya bebaskan untuk berkreativitas, kemudian ya ide-idenya dituangkan gitu. Jadi kita dari situ bisa menemukan bakat dan minat siswa itu di mana gitu ya. Kita sebagai calon guru diharapkan harus mampu menguasai macam-macam konsep pendidikan seni. Khususnya sebagai calon guru, kita harus mengerti cara mengajak anak-anak untuk mencintai budaya dengan cara mengenalkan pada mereka dari hal-hal yang menyenangkan sampai pada titik atau inti puncak dari pendidikan seni itu sendiri. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa Hasbi sampaikan untuk video kali ini. Semoga apa yang Hasbi sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa menjadikan bekal untuk kalian sebagai calon guru dan termasuk Hasbi, dan semoga juga bisa dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel Hasbi ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.